Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septi Marwiyah Hasibuan dengan NIM 21029039, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang konsep administrasi kurikulum, proses administrasi kurikulum, dan peran guru dalam administrasi kurikulum. Untuk materi yang pertama, konsep administrasi kurikulum. Pengertian kurikulum dan administrasi. Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Latin kurikulum, semula berarti a running course, specially a career trade course, dan terdapat pula dalam bahasa Prancis career artinya to run atau berlari. Sedangkan secara terminologi berarti rancangan program pendidikan yang berisi serangkaian pengalaman yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian pengalaman belajar. Kurikulum dalam arti sempit diartikan sebagai kumpulan berbagai mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik melalui kegiatan yang dinamakan proses pembelajaran. Sedangkan pengertian lainnya diartikan sebagai deretan mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan. Kurikulum secara lebih luas dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pembelajaran yang direncanakan dan dibimbing di sekolah. Ada beberapa definisi kurikulum menurut para pakar pendidikan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Zegalen, Saylor, dan William M. Alexander, kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar. Apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah, termasuk kurikulum. Menurut Harold B. Albertis, kurikulum tidak hanya terbatas pada mata pelajaran, akan tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan lain di dalam dan di luar kelas yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. Menurut Smith, kurikulum dipandang sebagai seperangkat usaha dan upaya pendidikan yang bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan hidup bermasyarakat. Menurut Hilda Taba, kurikulum meliputi pengalaman yang direncanakan dan tidak direncanakan. Jadi, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan atau pengajaran dan hasil pendidikan atau pengajaran yang harus dicapai oleh anak didik. Kegiatan belajar mengajar, pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Tujuan kurikulum pembelajaran secara umum lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi umat dalam melaksanakan tugas pendidikan guna membentuk insan kamil. Kurikulum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pembentukan keterampilan karakter manusia. Menurut Alexander, seperti yang dikutip oleh Wiryokusumo, bahwa kurikulum itu fungsinya adalah penyesuaian, pengintegrasian, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Menurut Nuryantoro, tahun 1988, bahwa kurikulum mempunyai fungsi 3 hal. Yang pertama itu, ada fungsi kurikulum bagi sekolah terdiri dari alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kurikulum juga dapat dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Misalnya, bidang studi, alokasi, waktu, pokok bahasan, serta termasuk strategi pembelajarannya. Yang kedua, kurikulum dapat mengontrol dan memelihara keseimbangan proses pendidikan. Dengan mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat tertentu, maka kurikulum pada tingkat atasnya dapat mengadakan penyesuaian, sehingga tidak terjadi pengulangan kegiatan pengajaran sebelumnya. Fungsi lain kurikulum juga dapat menyiapkan tenaga pengajar dengan cara mengetahui kurikulum pada tingkat di bawahnya. Yang ketiga, kurikulum dimaksud untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat atau lapangan kerja, sehingga kurikulum mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, lulusan sekolah paling tidak
dapat memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan atau vokasional di satu sisi dan dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya atau akademis di sisi lain. Sedangkan administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Administrasi adalah kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, administrasi kurikulum adalah semua kegiatan yang dirancang oleh sekolah bagi semua murid demi perkembangan mereka selama mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Dalam administrasi kurikulum, kegiatan dititik beratkan kepada kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Kurikulum berisi berbagai macam hal seperti masalah apa yang harus dikembangkan pada diri siswa, evaluasi untuk menafsirkan hasil belajar, bahan dan peralatan yang dipergunakan, kualitas guru yang dituntut, dan sebagainya. Administrasi kurikulum adalah administrasi yang ditunjukkan untuk kegiatan belajar mengajar secara maksimal, dengan dititik beratkan pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar tersebut. Ruang lingkup administrasi kurikulum meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan penilaian. Yang kedua, ada proses administrasi kurikulum. 1. Perencanaan. Perencanaan kurikulum sebagai besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat meliputi hal-hal berikut. A. Penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas 1. Landasan program dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, ada garis-garis besar program pengajaran. Dan yang ketiga, ada pedoman pelaksanaan kurikulum. B. Penyusunan pedoman teknis. Pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Untuk merumuskan kurikulum hendaknya diperhatikan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam pengembangan dan perumusan kurikulum itu sendiri, yaitu seperti prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, dan prinsip fleksibilitas. Yang kedua, ada pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi A. Penyusunan program pengajaran semesteran atau katurulan. Tujuan penyusunan program pengajaran semester atau triwulan ini adalah untuk menjabarkan bahan pelajaran yang akan disajikan guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru untuk pengajaran dapat dilakukan secara bertahap dan tepat. Dan fungsi program pengajaran semester atau caturwulan ini adalah yang pertama itu sebagai pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan pembelajaran selama satu semesteran dan caturwulan. Yang kedua, bahan olah kepala sekolah dan pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap guru. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan program pengajaran semester atau caturwulan yaitu yang pertama itu mempelajari garis-garis besar program pembelajaran atau GBPP mata pelajaran yang dibina. Yang kedua, mengelompokkan bahan pengajaran yang tercantum dalam garis-garis besar program pembelajaran menjadi beberapa satuan bahasan. Yang ketiga, menghitung banyaknya satuan bahasan yang terdapat selama satu semester. Yang keempat, menghitung banyaknya minggu efektif sekolah atau belajar selama satu semester dengan melihat kalender pendidikan sekolah yang bersangkutan. Yang kelima, mengalokasikan waktu yang dibutuhkan untuk setiap satuan bahasan sesuai dengan hari efektif sekolah. Yang keenam,
Mengatur pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan banyaknya minggu efektif sekolah yang tersedia berdasarkan kalender pendidikan. B. Penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomani oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. C. Pelaksanaan proses belajar mengajar. D. Kegiatan kekurikular dan ekstrakurikular sebelum kurikulum benar-benar dilaksanakan harus terlebih dahulu memperhatikan perbedaan. 3. Pengawasan. Pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengawasan adalah penilaian dan penjagaan. Jadi, pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan adalah fungsi administratif bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Menurut Simbolon 2004, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Evaluasi. A. Dasar-dasar evaluasi kurikulum. 1. Mengetahui hingga Dasar-dasar evaluasi kurikulum. 1. Mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuannya telah ditentukan. 2. Melakukan efektivitas kurikulum. 3. Menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. 4. Sering kita lihat bahwa kurikulum dirombak tanpa evaluasi yang sistematis. Jika evaluasi diadakan secara terus-menerus, mungkin tak perlu kurikulum diganti seluruhnya, akan tetapi dapat senantiasa diperbaiki dan disempurnakan, serta disesuaikan dengan perkembangan zaman. B. Desain evaluasi. Desain evaluasi menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan dan analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. C. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan uang di mana C. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan ulang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar adalah: yang pertama, memberikan umpan balik kepada guru dan siswa dengan tujuan untuk memperbaiki cara belajar mengajar, mengadakan perbaikan dan bagi siswa, serta menempatkan siswa pada situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, memberikan informasi kepada siswa tentang tingkat keberhasilannya dalam belajar dengan tujuan untuk memperbaiki, mendalami, atau memperluas pelajaran. Yang ketiga, menentukan nilai hasil belajar siswa yang dibutuhkan untuk memberikan laporan kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas, dan kelulusan siswa. D. Evaluasi program pengajaran. Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. 3. Peran guru dalam administrasi kurikulum. 1. Implementer. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementator kurikulum, peran guru dalam mengembangkan kurikulum sebatas hanya menjalankan. Yang kedua ada adapters.
Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga ada developer. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Yang keempat ada researchers. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Tugas kewajiban guru yang utama adalah mendidik atau mengajar. Tetapi, agar tugas tersebut mampu mencapai tujuan pendidikan, maka guru harus melibatkan diri dalam masalah administrasi. Dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, sebagaimana pendapat E. Mulyasa bahwa dalam pelaksanaan administrasi kurikulum mencakup di dalamnya program tahunan, program semester, program modul, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, dan perencanaan silabus. Sedangkan menurut Suharsini Arikunto bahwa hal-hal yang diserahkan kepada guru untuk direncanakan sehubungan dengan administrasi kurikulum adalah penyusunan program pengajaran, menyusun satuan acara pelajaran, perencanaan nilai hasil belajar, penyusunan program pengajaran yang dimaksud Suharsini Arikunto adalah program semester. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Kurang dan jangkalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.